Halo semuanya. Oke, hari ini kita bakal ngebahas sebuah rumor yang lagi bikin dunia teknologi, ya lumayan heboh lah ya. Ini soal bisikan kembalinya sang legenda. Siapa lagi kalau bukan? Nokia. Yup, nama yang mungkin langsung bikin kita nostalgia sama HP pertama kita. Jadi siap-siap, karena rumor soal Nokia Lumia Max 2026 ini, wah seru banget buat kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih roadmap kita hari ini. Pertama, kita flashback dikit, ingat-ingat lagi kenapa Nokia itu gede banget namanya. Terus kita langsung nyemplung ke inti rumornya, kita bongkar spek-spek gilanya, dan tentu aja harganya yang katanya bisa bikin geger. Abis itu kita coba analisis apa dampaknya ke pasar, dan terakhir kita coba realistis, ini beneran ada harapan atau cuma ya hype doang? Oke, kita mulai dari bagian pertama, nostalgia. Kenapa sih nama Nokia tuh nempel banget di hati kita, apalagi di Indonesia? Jawabannya simple, karena merek ini tuh bukan sekedar gadget, tapi udah jadi bagian dari cerita hidup kita. Kutipan ini bener banget kan? Coba ingat-ingat lagi deh zaman dulu. Kayaknya hampir semua orang di sekeliling kita itu pegangannya Nokia. Mulai dari nada dering khasnya yang ikonik banget itu, sampai reputasinya sebagai HP batu yang nggak bisa rusak. Nokia itu ya rajanya di zaman itu. Lini masa ini bener-bener ngerangkum cerita dramatisnya Nokia. Dari yang tadinya di puncak, bener-bener dominan, terus mulai goyang pas smartphone lain muncul, sampai akhirnya sang raksasa ini seolah-olah ya tidur panjang. Dan sekarang, tiba-tiba muncul satu titik terang di tahun 2026. Sebuah tanda tanya besar yang bawa harapan, sang legenda beneran mau bangkit lagi nih. Oke, sekarang ayo kita lihat apa sih yang bikin semua ini jadi heboh. Jadi, rumor ini tuh lagi kenceng banget beredar di media-media internasional. Katanya, Nokia lagi nyiapin sesuatu yang gede banget. Dan ini bukan sekedar HP baru biasa katanya gitu. Dan inilah dia, nama yang jadi pusat perhatian kita. Nokia Lumia Max 2026. Nama Lumianya sendiri pasti bikin kita ingat sama era Windows Phone kan? Tapi rumor kali ini katanya ngebawa nama itu ke level yang benar-benar baru, dengan janji-janji teknologi masa kini. Jadi, apa sih yang bikin HP yang bahkan belum ada wujudnya ini jadi spesial banget? Yuk kita bedah speknya yang katanya dahsyat banget ini. Ini beneran, speknya bukan kaleng-kaleng. Oke, kita lihat rangkuman kekuatannya ya. Kita ngomongin soal desain yang kekinian, tapi juga tangguh, tahan air debu, layar yang manjain mata banget, performa ngebut buat apa aja, kamera kelas atas buat foto-foto, baterai super gede yang awetnya kebangetan, dan jaminan update software jangka panjang. Ini bukan sekedar daftar spek, ini tuh kayak daftar keinginan semua pengguna HP kan? Oke, kita gali lebih dalam. Chipsetnya Snapdragon 870. Ini pilihan yang pintar banget, performa tinggi tapi tetap stabil dan adem. Layarnya Super AMOLED 120 Hz, super mulus, dilindungin sama kaca paling kuat. RAM sama storage-nya juga pakai teknologi paling baru, yang artinya buka aplikasi, mindahin data, cepet banget. Dan lihat, jack audio 3,5 mm masih ada, ini fitur langka yang dikangenin banyak orang. Nah, sekarang perhatiin angka ini. 300 nits. Mungkin kedengarannya teknis banget ya, tapi artinya tuh simple. Ini angka gila buat tingkat kecerahan layar. Maksudnya apa? Kalian bisa lupain tuh yang namanya susah lihat layar HP di bawah matahari terik. Dengan kecerahan segini, layarnya bakal tetap jelas banget, bahkan kalau kalian lagi di pantai sekalipun. Ini fitur super premium loh. Lanjut, soal daya tahan. Angka 6000 mAh ini yang sumbernya sampai nyebut ini baterai badak, ini benar-benar game changer. Coba bayangin deh, dengan kapasitas segede ini, kalian bisa pakai HP ini sampai 2 hari penuh tanpa perlu pusing cari colokan. Ini artinya, selama tinggal power bank, benar-benar bebas dari rasa cemas baterai habis di tengah jalan. Oke, spek dewa kayak gitu biasanya datang dengan harga yang dewa juga kan, bikin kantong jebol. Tapi, nah disinilah rumor ini jadi benar-benar gila dan bisa ngerusak pasar. Coba-coba tebak. Dengan semua fitur kelas atas tadi, chipset kencang, layar super terang, baterai badak, kira-kira berapa harga yang pantas buat HP ini? Coba pikirin satu angka. Udah? Iya, kalian nggak salah baca kok. Sekitar 3,1 jutaan rupiah. Ayo kita diam dulu sejenak buat ngeresapin ini. Dengan spek yang tadi kita bahas, harga segini tuh kedengarannya mustahil. Ini harga HP kelas menengah ke bawah, tapi dapat spek flagship. Ini gila, bener-bener gila. Grafik ini nunjukin betapa nggak masuk akalnya penawaran ini. Lihat deh posisinya. Si Lumia Max ini nawarin spek dari kategori paling kanan, kategori flagship. Tapi harganya ada di kategori paling kiri. Ini tuh ibaratnya kayak beli mobil sport, tapi bayarnya harga mobil LCCG. Kalau ini beneran, ini bukan lagi soal value for money. Ini Nokia bikin kategori baru sendirian. Jadi, kalau HP ini beneran jadi kenyataan, apa artinya buat pasar smartphone sekarang? Jelas, ini bakal jadi kayak gempa bumi kecil di industri ini.
Dampaknya bisa kayak efek domino. Sumbernya bilang, pemain gede kayak Xiaomi sama Motorola itu bisa beneran panik. Ya gimana nggak panik? Strategi mereka selama ini kan nawarin spek bagus harga miring. Ini Nokia datang bawa spek luar biasa dengan harga yang nggak masuk akal. Ini bakal maksa semua merek buat mikirin ulang strategi mereka dari awal. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita terlalu kebawa euforia, penting banget nih buat kita napak ke bumi lagi dan lihat apa sih yang sebenarnya kita tahu pasti saat ini. Jadi ini dia dua sisi koinnya. Di satu sisi, ada janji yang manis banget tentang legenda yang bangkit dengan produk idaman. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit. Ini semua masih rumor. Belum ada konfirmasi resmi, harganya itu untuk pasar India, dan rilisnya pun masih jauh di tahun 2026. Banyak banget hal yang bisa berubah dalam 2 tahun. Jadi, intinya adalah kombinasi super dahsyat antara spek dan harga ini untuk sekarang harus kita anggap sebagai sebuah harapan besar ya, bukan sebuah fakta. Kita harus sabar, tunggu, dan lihat perkembangannya. Oke, jadi saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan terakhir. Coba bayangin kalau semua ini beneran jadi nyata. Speknya, desainnya, dan terutama harganya. Apakah ini bakal jadi momen kebangkitan sejati yang kita semua tunggu-tunggu dari Nokia? Apakah ini cukup buat bawa mereka balik ke tahta persaingan? Nah, itu pertanyaan menarik yang jawabannya cuma bisa kita tunggu bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.